Ketika penggemar diminta untuk peringkat BTS dari yang paling rendah hati, itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang akan membuat Anda terguncang dengan cara jawaban mereka. Tentu saja, ketika Anda penggemar grup yang mendorong positif, segala sesuatu memiliki cara untuk bekerja sebaik mungkin. Sebagian besar ARMY yang menjawab dengan cepat menunjukkan bahwa tidak harus ada anggota yang paling tidak atau yang paling, karena mereka tidak selalu menganggap diri mereka tinggi. Saya tidak akan menggambarkan mereka sebagai yang paling rendah hati sama sekali. Saya tidak berpikir mereka merasa atau menggambarkan diri mereka seperti di dimensi itu sama sekali. Mereka rendah hati, titik. Kata Emeralda, seorang penggemar K-pop. Sebagian besar ARMY malah memilih untuk menilai mereka dengan percaya diri atau sangat berterima kasih yang sangat populer untuk BTS dan ARMY. Saya tidak bisa benar-benar menempatkan seseorang sebagai yang terakhir karena mereka semua sangat asli dan tampak seperti rata-rata Anda, kawan, kata Lois, penggemar K-pop. Bahkan, para penggemar yang meluangkan waktu untuk menyusun tanggapan yang bijaksana membuat peringkat mereka dari yang paling sedikit termasuk peringkat untuk posting mereka. Saya bukan siapa-siapa untuk menghakimi. Mereka manusia seperti orang lain, dan mereka adalah orang yang sangat inspiratif. Ini hanya pendapat saya, kata Lisa Jin, penggemar K-pop. ARMY menemukan cara kreatif untuk membagikan pemikiran mereka sambil mempertahankan pandangan dan sikap positif, dan itu sangat mengesankan. Selain itu, seorang ARMY memposting pertanyaan, bertanya apakah tidak apa-apa menurut mereka BTS lebih baik dari orang tua mereka, dengan menuliskan, apakah saya tetap bisa menemukan bahwa BTS dapat membesarkan saya lebih baik daripada orang tua saya sendiri? Meskipun pertanyaan ARMY sepertinya keluar dari bidang kiri, sebenarnya cukup masuk akal. Pada titik tertentu dalam kehidupan kita, tidak peduli seberapa baik hubungan kita dengan orang tua kita, banyak dari kita memiliki momen di mana kita kadang merasa tertekan dengan orang tua kita, seperti kita harus memenuhi ambisi atau apapun itu. Rekan-rekan ARMY datang dengan balasan bijaksana yang benar-benar menunjukkan bagaimana pendapat penggemar tentang BTS. Sebenarnya pertanyaan Anda tidak seaneh kedengarannya. BTS terdiri dari 7 anggota yang sangat bersemangat dan penuh kasih. Mereka semua unik dalam kepribadian dan memiliki cara mereka sendiri berinteraksi dengan orang lain termasuk anak-anak. Sebagian besar anggota dikenal dengan perhatian, seperti Jimin, Jin, dan Jaehook misalnya. Lainnya super menyenangkan dan berpikir terbuka seperti Taehyung dan Jungkook, dan lain-lain. Dan tentu saja, Anda tidak bisa melupakan anggota bijak yang akan ada di sana untuk memberi saran dan membimbing Anda melalui berbagai situasi seperti Namjoon dan Yoongi. Meskipun mereka sedang sibuk menjadi orang tua saat ini, secara hipotesis, mereka akan menjadi teladan dan keluarga yang sempurna bagi setiap anak, kata Amaranth, seorang penggemar K-pop. Sementara sesama penggemar dapat mengaitkan dengan apa yang dikatakan post asli, mereka juga ingin memastikan bahwa penulis juga menjaga dirinya tetap kuat dengan kenyataan. Saya bisa mengerti dari mana Anda berasal, dan ya, tidak apa-apa, tapi saya ingin menekankan ini. Anggota BTS belum siap menjadi orang tua saat ini, jadi semua hal yang Anda lihat, walaupun mengagumkan, adalah sifat-sifat baik yang akan membuat pengasuh anak menjadi lebih baik. Ini tidak berarti mereka akan menjadi orang tua yang lebih baik secara inheren. Tapi tidak apa-apa, pastikan Anda tidak melihatnya sebagai orang tua yang sebenarnya, karena itu dapat mengecewakan Anda jika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran itu. Mereka belum mencapai langkah atau tonggak itu, tetapi tidak apa-apa untuk memandang mereka dan mengenali kualitas mereka yang lebih baik, kata Marisela. BTS tentu memiliki sifat-sifat yang mengagumkan untuk setiap orang. Selain itu, BTS memang memiliki jutaan penggemar, tetapi sayangnya, beberapa dari penggemar itu adalah saseng yang menyerbu ruang mereka, mengambil foto jahat, dan bahkan menjual informasi pribadi mereka. Inilah 8 pertemuan dengan saseng yang berjalan terlalu jauh untuk BTS. Yang pertama, wanita yang mencoba mencium Suga. Penggemar wanita ini ditangkap di video yang mencoba memaksa ciuman di Suga setelah siaran BTS berakhir. Suga mendorongnya menjauh ketika penonton berteriak padanya untuk meninggalkannya sendirian.
Untungnya, seorang staf turun tangan. Dia memisahkannya dari Suga secepat mungkin. Pertemuan ini sangat mengganggu, mengetahui betapa Suga menghargai ruang kepribadiannya dan menjadi gugup di sekitar banyak orang. Beberapa kali Yonggi harus mengatakan hormati ruang pribadinya. Saseng ini mengikutinya dan mencoba untuk menciumnya. Terima kasih kepada para pengawal sebelum dia bisa melakukannya lebih jauh, tulis seorang ARMY. Yang kedua, Saseng yang mengejar BTS di Swedia. Saat syuting di Swedia, BTS makan di sebuah kafe. Tidak tahu apa yang akan terjadi saat mereka melangkah keluar. Ketika seorang anggota staf memperhatikan sekelompok penggemar Saseng menunggu, dia meminta mereka untuk pergi. Mereka pura-pura meninggalkan tempat itu tetapi mengejar BTS begitu anggota meninggalkan kafe. Setelah kejadian itu, ARMY Swedia berkumpul untuk membuat video permintaan maaf. Yang ketiga, penyergapan di bandara. Sayangnya, kepadatan yang berlebihan adalah masalah umum di bandara. Banyaknya penggemar dapat menyebabkan ARMY secara tidak sengaja terlalu dekat dengan anggota. Tetapi, tidak ada yang tidak disengaja tentang apa yang terjadi pada BTS pada tahun 2015. Penggemar yang terlalu bersemangat menempel pada barang-barang pribadi BTS dan kepada para anggota. Jungkook khususnya mengalami kesulitan untuk pembebasan diri ketika ARMY berteriak pada para Saseng untuk membiarkannya pergi. Para Saseng mengabaikan para penggemar dan terus secara fisik melecehkan Jungkook. Yang keempat, gadis tanpa celana. Penggemar ini terkenal karena menyerang privasi BTS, karena telah tertangkap basah beberapa kali. Dikenal dengan mengenakan pakaian mencolok untuk mencoba menarik perhatian anggota, dan telah mencoba untuk berbicara dengan anggota secara langsung. Fans memberi julukan No Pants Girl atau No Pants Saseng. Setelah dia mengenakan pakaian ini untuk mengikuti BTS di Bandara Internasional Incheon. Saseng ini berusaha untuk menyatakan dirinya sebagai bagian dari rombongan BTS untuk mengikuti para anggota melalui gerbang, tetapi dia didorong ke samping oleh anggota staf asli. Menurut penggemar, namanya adalah Lu Yao, yang dia masuk daftar hitam oleh Big Hit Entertainment karena perilaku Saseng. Yang kelima, penguntit Suga. Seorang Saseng dengan nama El-chan terus-menerus melecehkan Suga dengan mengambil foto dirinya selama waktu luangnya. Dia kemudian mengunggah foto-foto itu ke Instagram dengan bangga membual tentang kegiatan Sasengnya. Suga telah menangkap El-chan dalam tindakan itu dan bahkan mengangkat teleponnya untuk memperingatkannya, tetapi dia bersikeras. Anda sedang menyuting dia, tetapi Anda tidak memperhatikan bahwa dia juga merekam Anda, juga sebagai bukti untuk menuntut Anda. Ini sangat menjijikkan, kata seorang fans. Yang keenam, para Saseng yang menaiki pesawat BTS. Mengawasi BTS di bandara sudah cukup buruk, tetapi mengambil alih pesawat mereka itu terlalu jauh. Seorang anggota Big Hit Entertainment memfilmkan sekelompok Saseng dengan cepat meninggalkan pesawat untuk mengejar BTS setelah mendarat. V pernah mengungkapkan betapa dia tidak suka diikuti ke pesawat. Daripada beristirahat dan bersantai, para anggota harus berjaga-jaga jika Saseng duduk di dekatnya. Seorang penulis mengatakan mereka mungkin menghapus video, jadi saya mengunggah lagi untuk berjaga-jaga. Video ini diunggah pada Instagram staf Big Hit. Ini adalah penggemar Saseng yang naik di pesawat yang sama dengan BTS dan dengan cepat turun ketika pesawat mendarat. Yang ketujuh, spam ponsel Jimin. Orang biasa tiba-tiba mulai menerima pesan dari seorang Saseng Jimin yang percaya bahwa mereka memiliki nomor Jimin. Setidaknya, dalam satu pesan, spammer mengancam akan melukai dirinya sendiri jika Jimin tidak membalas. Yang kedelapan, para wanita yang menerjang Jungkook dan Jimin. Seorang pengawal mencegah wanita ini dari melemparkan dirinya ke arah Jimin tepat pada waktunya. Seorang pengawal juga datang antara Jungkook dan seorang wanita yang mencoba menangkapnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.